Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah atas kudrah dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kenikmatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat dan kesempatan itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan semua itu hanya untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pada hari ini, di mana manusia sebagai makhluk sosial, dan pada saat ini manusia tidak luput dari sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yaitu informasi. Kalau kita menarik ke belakang, pada awal mula manusia itu diciptakan, manusia dalam keadaan makhluk yang tidak tahu satu sama sekali, makhluk yang bodoh, makhluk yang tidak tahu apa-apa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak tahu sesuatu pun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pendengaran, penglihatan, hati agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menerangkan pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak tahu. Oleh sebab itu manusia membutuhkan informasi, manusia membutuhkan berita, manusia membutuhkan kabar agar yang tidak tahu menjadi tahu. Kalau lihat perkembangan manusia dari zaman ke zaman, pada awal pertengahan abad 19, ada yang disebut dengan revolusi industri. Pada saat itu, peralihan dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Itu tujuannya adalah agar membantu manusia dalam mengerjakan sesuatu dengan lebih mudah, tidak susah lagi. Kemudian pada zaman sekarang, pada abad sekarang disebut dengan abad informasi. Yaitu ketika pesan sangat cepat sekali beredarnya, dan manusia pada saat ini tidak lepas bahwa informasi adalah sebuah kebutuhan, informasi adalah sebuah hal yang sangat diperlukan oleh manusia. Manusia bisa dikatakan tidak bisa hidup tanpa ada informasi. Oleh sebab itu, ikhwatu iman rahimakumullah, ketika di zaman digital ini, berbagai informasi dapat begitu mudahnya diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian pihak, terlepas dari latar belakang agama, sosial, ekonomi maupun politik. Perkembangan itu jelas sekali turut membentuk budaya dan tentu juga masyarakat pendukungnya. Penyebaran informasi semakin hari semakin tidak terbendung melalui media yang semakin termutakhir, baik media cetak, elektronik, bahkan sekarang ini ada yang disebut dengan media online dan media sosial. Meski banyak manfaatnya, belakangan ini kita juga sering menjumpai adanya kebingungan di tengah masyarakat akibat kemunculan informasi yang tidak jelas. Oleh sebab itu, Islam memberikan sebuah arahan. Islam memberikan sebuah tuntutan bagaimana manusia ketika menghadapi sebuah informasi, ketika menerima sebuah informasi, atau ketika menyampaikan sebuah informasi atau pesan.
Ikhwatu iman rahimakumullah. Oleh sebab itu tadi sudah saya jelaskan, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak tahu. Kemudian dari ketidaktahuan manusia tersebut ada rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu dari manusia tersebut diberikan 3 potensi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai modal hidup bagi manusia, yaitu pendengaran, penglihatan serta hati, yang tujuannya adalah la'alakum tashkurun, agar kita menjadi manusia-manusia yang bersyukur. Yang pertama adalah ketika kita mendapatkan sebuah informasi atau menyampaikan sebuah informasi, yang pertama adalah rasa tauhid, ketauhidan. Kita mesti yakin bahwa kebenaran itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita termasuk orang-orang yang ragu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 60, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kemudian yang kedua adalah ketika kita menyampaikan sebuah informasi atau menerima sebuah informasi, tidak terlepas dari akhlakul karimah. Mesti menjaga yang namanya akhlakul karimah. Di antaranya adalah jujur, adil, tabligh, amanah, fatonah, serta moderasi atau netral dalam menerima sebuah informasi atau menyampaikan sebuah informasi. Yang ketiga adalah sebuah informasi yang kita sampaikan, kita terima, mesti mengandung sebuah kemaslahatan. Tidak boleh informasi yang kita sampaikan menjadi sebuah kemadorotan bagi orang lain atau bagi manusia yang lainnya. Sebagaimana Quran surat Al-Mu'minun ayat 3 menjelaskan. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada benar. Ikhwatu iman rahimakumullah, oleh sebab itu ada hal-hal yang mesti kita perhatikan ketika kita menerima sebuah informasi atau menyampaikan sebuah informasi, maka disebut dengan fikih informasi. Artinya kita memahami bahwa informasi itu adalah penting, bahwa informasi adalah sebuah kebutuhan manusia, dan tidak boleh ketika kita menyampaikan sebuah informasi tersebut berisikan kontennya itu hal-hal yang justru bukan memberikan informasi tentang kemaslahatan, tentang kebaikan manusia, tetapi sebaliknya justru merugikan, justru menguntungkan orang lain dengan mengorbankan orang lain juga. Ini yang patut kita perhatikan, karena kita sebagai seorang muslim tentu saja diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah, diantaranya adalah tentang informasi ini. Yang pertama adalah hal-hal yang tidak boleh atau yang dilarang terkait informasi adalah tidak boleh mencela dan mencemarkan nama baik orang. Dalam surah Al-Humazah ayat 1 kan sudah jelas. Wailul likulli humazzatil lumazah. Kecelakanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Entah itu misalkan unsur kepentingan politik, entah itu adalah unsur kepentingan bisnis. Tetap ketika sebuah informasi tidak boleh mengandung hal-hal yang mencemarkan nama baik orang. Karena Al-Quran surah Al-Humazah ini melarang. Tidak sedikit orang karena nafsu belaka, karena ingin mempunyai jabatan, karena ingin meraih sebuah kemenangan dalam sebuah kompetisi pemilu misalkan, dalam urusan politik, tidak sedikit orang ketika menyampaikan sebuah informasi atau mengkampanyekan dengan cara menjelekkan, mencemarkan nama baik orang lain. Ini tidak boleh dan dilarang oleh Al-Quran dalam surah Al-Maidah. Atau misalkan ketika urusan kepentingan bisnis, karena tidak ingin rugi, karena ingin ada sebuah keuntungan, walaupun misalkan ada lawan bisnis kita, kemudian atas dasar kepentingan diri sendiri, kepentingan pribadi, yang penting dirinya untung, kita mencemarkan nama baik orang lain dalam berbisnis. Sama, ini pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketika menyampaikan sebuah informasi, tidak boleh kita ini suuzon atau buruk sangka. Artinya ini sesuatu yang
dilarang dalam menyampaikan sebuah pesan, dalam menyampaikan sebuah berita, dalam menyampaikan sebuah informasi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12. Ketika orang-orang yang beriman dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi perkara zon atau perkara buruk sangka atau perkara kecurigaan terhadap orang lain. Informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung kecurigaan dan buruk sangka serta berusaha mengikuti azas praduga tidak bersalah. Ini adalah sebuah tuntunan yang diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah bagi kita sebagai seorang muslim. Ketika menyampaikan sebuah informasi tidak boleh suuzon atau buruk sangka terhadap orang lain. Kemudian ketika menyampaikan sebuah informasi pun kita sebagai seorang muslim dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ketika menyampaikan informasi tersebut tidak tajasus. Artinya informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung unsur mencari-cari kesalahan dan keburukan orang lain. Ini sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Walaupun misalkan tadi dalam urusan politik, dalam urusan bisnis, atau urusan-urusan yang lain, kita mesti betul-betul memperhatikan ketika menyampaikan informasi terhadap orang lain. Tidak boleh tajasus, artinya tidak boleh mengandung unsur mencari-cari kesalahan dan keburukan orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 11 sama memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan, karena seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk. Sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ikhwatu iman rahimakumullah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika menyampaikan sebuah informasi, kita tidak boleh gibah. Tidak boleh menyampaikan informasi yang mengandung unsur menggunjing orang lain, yaitu menyampaikan suatu keburukan orang lain yang tidak diharapkan diketahui oleh orang lainnya, atau menyampaikan aib atau menyampaikan cela orang lain. Ini tuntutan yang betul-betul oleh Allah dan Rasul-Nya patut kita perhatikan. Karena di era sekarang ini yang namanya informasi, yang namanya pesan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Karena pada saat ini kita masuk kepada abad informasi, abad masyarakat informasi, di mana manusia sangat betul-betul membutuhkan informasi. Bahkan yang namanya informasi ini bisa kita akses di mana saja. Tidak ada ruang dan waktu di mana saja kita bisa mendapatkan informasi, bahkan di rumah kita bisa mendapatkan informasi. Tapi yang paling penting adalah tadi, sebagai seorang muslim, bagi seorang mukmin, orang yang beriman, ketika menerima informasi dan menyampaikan informasi betul-betul mesti kita perhatikan apa yang diatur oleh Allah dan Rasul-Nya di antaranya. Yang keempat adalah ketika menyampaikan informasi, tidak boleh kita ada dalam keadaan tidak ifkun, atau yang sekarang sedang ramai, menyebarkan berita hoax, menyebarkan berita bohong. Tidak sedikit orang yang dirugikan, tidak sedikit orang yang dirugikan bukan dirinya sendiri, bahkan keluarganya sendiri. Bahkan keluarga orang lain yang dirugikannya. Ketika nama baik seseorang diakibatkan banyak informasi-informasi yang disebarkan mengenai kejelekan orang lain, aib orang lain, bukan hanya saja korbannya itu adalah orang yang dijelekan, tetapi bahkan keluarganya pun menanggung malu, menanggung hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari berita-berita atau informasi-informasi yang bisa dikatakan hoax atau bohong. Berita hoax ini kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran atau dalam sejarah Nabi,
ini pernah terjadi pada zaman di mana Nabi Muhammad SAW ketika beliau pergi berhijrah, ketika beliau pulang dari bepergian, ya, ketika pada saat itu istrinya yang bernama Aisyah ini tertinggal, kemudian ada tim yang melakukan pencarian bagi orang-orang yang tertinggal atau barang-barang yang tertinggal, melihat pada saat itu Aisyah sedang tertidur, ya. Kemudian karena tidak mau mengganggu sahabat ini, dia membawa Aisyah tanpa membangunkannya. Pada saat itu banyak orang-orang yang melihat, kemudian muncul kecurigaan, kemudian muncul hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang-orang Islam pada saat itu. Kemudian orang-orang munafik pada saat itu menyebarkan berita hoax, ya, menyebarkan berita-berita bohong mengenai pribadi Aisyah yang pada saat itu digosipkan, diberitakan, diinformasikan bahwa Aisyah ada main serong dengan sahabat ini. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada saat itu sekalipun seorang nabi ketika awal mulanya tidak mempercayai berita tentang keburukan Aisyah ini dengan sahabat, karena terus-menerus berita bohong ini diinformasikan, disebarkan, maka muncul kegoyahan dalam hati Nabi Muhammad SAW. Makanya ada teori dari ilmu komunikasi yang mengatakan bahwa berita bohong, kalau sering diinformasikan, kalau terus-menerus diberitakan, lambat laun bisa dikatakan berita tersebut bisa mempengaruhi orang lain dan mempercayai berita tersebut walaupun beritanya bohong. Maka untuk menjawab tentang kesucian atau nama baik Aisyah, ini kan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat An-Nur atau surat Al-Bara'ah yang berisikan tentang memulihkan nama baik Aisyah dan menolak berita hoax atau berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafik pada saat itu. Ikhwatul iman rahimakumullah, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Oleh sebab itu, di arus informasi di zaman sekarang, ketika arus informasi ini bisa dikatakan semakin hari semakin banyak sekali berita-berita yang beredar di masyarakat, maka bagi kita sebagai seorang muslim, ketika menerima sebuah berita, ketika menyampaikan sebuah berita juga, mesti memperhatikan jangan sampai berita yang kita sampaikan mengandung berita ifkun atau mengandung berita hoax atau bohong. Contohnya saja misalkan mengenai informasi virus corona pada saat ini. Tidak sedikit orang yang merasa kebingungan ketika virus corona ini informasinya simpang siur. Tidak sedikit berita hoax yang menerangkan, yang menjelaskan mengenai virus corona yang beredar di masyarakat. Sehingga yang dirasakan oleh masyarakat ada sesuatu yang simpang siur kemudian menjadi sesuatu yang menjadikan kebingungan bagi masyarakat tertentu. Contohnya misalkan ketika di sebuah daerah, ketika ada pasien corona yang meninggal kemudian dikuburkan, maka ada penolakan di sebagian masyarakat yang tidak menerima jenazah orang yang terkena virus corona ini. Karena informasinya simpang siur. Ada yang menyebabkan tertularlah atau misalkan bisa merugikan masyarakat pada saat. Atau misalkan tentang informasi yang beredar di masyarakat mengenai virus corona ini, bahwa virus corona ini bisa menyebar bukan hanya sebatas dengan kontak manusia dengan penderitanya saja. Bisa menyebar, bisa tertular orang itu oleh barang yang datangnya dari negeri Cina misalkan. Maka pada saat itu ada berita yang menerangkan HP Xiaomi ya menyebabkan atau bisa menularkan virus corona. Ini tentu saja berita hoax atau berita bohong mengenai virus corona ini. Atau misalkan mengenai
ada ramuan-ramuan yang bisa menyembuhkan virus corona. Bagi sebagian masyarakat, ketika menerima informasi ini, kemudian tanpa ada sesuatu yang diperhatikan mengenai kebenarannya, langsung diterima saja, ini kan gampang sekali untuk menyebarkan lagi informasi. Bahkan kalau tidak salah di Surabaya ada seorang ibu yang dipenjara gara-gara tadi menyebarkan berita hoax mengenai virus corona. Jadi ada tetangganya yang sakit, padahal bukan sakit virus corona. Kemudian ibu ini membuat sebuah status di media sosialnya bahwa corona sudah masuk Surabaya. Ini kan tentu saja informasi seperti ini bisa menyebabkan masyarakat resah karena tadi ya penyebaran informasi yang tanpa bukti terlebih dahulu, tanpa cross check and recheck mengenai kebenarannya langsung disebarkan. Oleh sebab itu, ikhwatu iman rahimakumullah, sekali lagi sebagai manusia yang cerdas, sebagai seorang muslim yang cerdas, yang tuntutan mengenai informasi ini sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka betul-betul kita mesti cerdas dalam menerima dan menyampaikan sebuah informasi. Terakhir, dalam menerima informasi atau menyampaikan informasi, Al-Quran sudah memberikan sebuah aturan atau memberikan sebuah penjelasan bagi kita bahwa kita selalu mesti membiasakan yang namanya check and recheck atau tabayun dalam menerima atau menyampaikan sebuah informasi. Ini ada dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatasbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka yang pertama adalah kita mesti memeriksa berita itu dengan teliti. Tujuannya apa? Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maka sangat jelas sekali ayat ini bahwa kita ketika menerima sebuah informasi atau menyampaikan sebuah informasi betul-betul mesti meneliti, meng-cross check ya, atau bahasa agamanya adalah tabayun, agar apa yang kita terima dan agar apa yang kita sampaikan mengenai informasi atau pesan atau berita betul-betul tidak memadorotkan orang lain. Ikhwatu iman rahimakumullah, itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya mengenai bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap menerima atau menyampaikan sebuah informasi pada saat ini. Karena kita sekarang berada di abad masyarakat informasi, yang ketika informasi atau berita atau pesan betul-betul menjadi sebuah kebutuhan bagi kita, menjadi sebuah kebutuhan bagi umat manusia, dan informasi ini bisa didapatkan di mana saja, kapan saja, dan tidak lepas dari ruang dan waktu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.